Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak Ketua, selamat pagi Bu Kristi, Bapak Ibu Prodi, Bapak Ibu Sekretaris Prodi, Bapak Ibu dosen. Sudah bisa kita mulai Bu Kristi? Oke. Bisa kita mulai ya Pak Ketua? Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberi kesehatan hari ini untuk melaksanakan sosialisasi ataupun cara-cara pengisian yang berhubungan dengan sister, LKD, dan seterusnya nanti. Urutan acara kita hari ini Bapak Ibu, kita akan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu yang kedua, kita akan sama-sama nanti lagu Mars Penusa dibuka oleh Wakil Ketua 1 acara kita hari ini, lalu pemaparan materi dari narasumber kita hari ini Bapak Hengki Tamando Sihotang, MKOM, lalu akan ada nanti sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu, saya rasa bisa juga dibuka sisternya masing-masing supaya langsung aktif nanti ataupun langsung bisa terkoneksi dengan materi kita. Begitu kira-kira urutan acara kita hari ini, langsung aja kita mulai. Untuk yang pertama, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita dalam keadaan terbaik untuk melihat ataupun mendengarkan lagu Mars Penusa. Selanjutnya, acara kita akan dibuka oleh Wakil Ketua 1, Ibu Pristi Riandari MKOM. Persilakan, Bu. Terima kasih, Pak Johnson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kesempatan dan kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam BIMTEK pengisian BKD pada sister bagi dosen di lingkungan Estabek Pelita Nusantara. Yang saya hormati Bapak Ketua Estabek Pelita Nusantara, Bapak Hengki Tamandu Siotang, selaku pemateri juga. Yang saya hormati para kepala lembaga, yang saya hormati Wakil Ketua 3, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu program studi, dan yang kami hormati pada Bapak Ibu dosen Estabek Pelita Nusantara yang sudah ikut join di kegiatan kita pada hari ini. Mungkin untuk harapan kami dengan adanya kegiatan hari ini kita semua tidak lagi mengalami kesulitan ya karena mulai di semester yang udah lalu pengisian BKD akan dilakukan melalui laman sister. Jadi kepada Bapak Ibu kami berharap dapat mengikuti rangkaian kegiatan hari ini dari awal sampai dengan selesai, dan nanti di sesi tanya jawab silakan apapun yang menjadi kendala kita atau mungkin yang kurang kita pahami agar kita sama-sama bertanya, sama-sama berdiskusi nantinya di acara hari ini, Bapak Ibu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, mengingat juga untuk pengisian BKD di sister itu paling lambat adalah di akhir September. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini bimbingan teknis pengisian BKD pada sister bagi dosen di lingkungan Estabek Pelita Nusantara Sabtu 11 September kita buka. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Johnson selaku moderator. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Ibu Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ibu Pristirian dari MKOM. Selanjutnya, tanpa berlama-lama Bapak Ibu, langsung saja kami berikan waktu dan kesempatan ini kepada Bapak Hengki Tamandu Siotang untuk membimbing kami, Pak. Persilakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Terima kasih juga kepada panitia, Ibu Waka, para pimpinan prodi, pimpinan unit lembaga, dan seluruh yang hadir di sini. Sebelum saya mulai, untuk teknik pengisian BKD terlebih dahulu saya sampaikan beberapa hal sebagai dasar. Barangkali di antara kita sudah ada yang paham ya mengenai pengisian sister ini. Tapi izinkan saya menyampaikan kembali hal ini. Yang pertama itu adalah bahwa sister di perguruan tinggi itu sifatnya stand alone ya, bukan real time. Artinya membutuhkan sinkronisasi dari sister perguruan tinggi, lalu validasi oleh LLDikti, lalu masuk ke sister pusat seperti itu. Jadi pada saat dilakukan sinkronisasi, maka ada pertukaran data di sana. Data dari kita, dari PT, kita kirim ke sister pusat, lalu pusat mengirim lagi ke PT untuk ditampilkan sebagai informasi kepada dosen, kepada administrator BKD, atau administrator PT, dan juga kepada LLDikti dan seluruh user-user yang terkait yang berhubungan dengan sister. Selanjutnya pada BKD tentu kita mengingat beban kerja dosen itu tentang Tridharma plus 1, yaitu pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pengabdian, dan 1 penunjang. Nah, pendidikan itu masuk datanya dari feeder atau pangkalan data dikti. Yang kedua, itu pelaksanaan penelitian itu sumber datanya bisa berasal dari Sinta, bisa berasal dari Simlitakmas, dan juga bisa dari sister itu sendiri yang kita isi manual. Yang ketiga, pengabdian itu berasal dari Simlitakmas dan sister. Sister itu bisa kita isi manual juga. Nah, yang keempat, penunjang itu diisi dari sister. Jadi tidak ada penarikan data dari aplikasi-aplikasi lain.
Nah, ini selanjutnya Sinta ini terhubung ke beberapa akun yang tentunya para Bapak Ibu sebagai dosen sudah memilikinya. Nah, semua dihimpun di dalam Sinta, lalu Sinta nanti akan di-direct atau disinkronisasi oleh sister kita untuk masuk ke sister kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi Sinta ini sekarang sudah terhubung kepada WOS, Google Scholar, Scopus, Simultaneous, Garuda, Arjuna, dan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, berikutnya ini asal data portofolio yang berasal dari feeder. Itu ada laporan skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi, kuliah kerja nyata, kerja praktek atau PKL, bimbingan akademik, aktivitas kemahasiswaan, program kreativitas mahasiswa, kompetensi, magang, dan sampai dengan kuliah nyata di matematik. Jadi ini Bapak Ibu yang harus kita pahami dulu sebelum kita masuk ke dalam pengisian sister. Jadi sumber data itu adalah dari feeder, Sinta, Simultaneous, dan sister itu sendiri. Nah, ini sebagai pengantar kepada kita semua, besar harapan saya, Bapak Ibu sudah membuka sister. Nah, izinkan saya untuk tutorkan pengisian sister. Bagi Bapak Ibu sudah paham, ya mohon maaf, saya hari ini menggurui dulu ya, Bapak Ibu. Apabila ada salah dalam penyampaian saya atau ada yang lebih tepat dari Bapak Ibu, mohon kita saling menyempurnakan agar juga disampaikan instruksi aja, instruksi ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama sebenarnya kita harus isi dulu yang namanya portofolio, yang sebelah kiri mulai dari profil sampai dengan reward. Jadi ini harus kita bereskan dulu sebenarnya. Nah, dari sini nanti kalau ini sudah beres kita isi semua, ini Bapak Ibu, lalu kita tinggal tarik data pada rekap BKD yang di sini. Layanan BKD ada rekap kegiatan. Ya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilannya bisa kita lihat Bapak Ibu seperti ini. Nah, yang pertama boleh kita langsung melihat ke kesimpulan sebenarnya data mana yang masih kurang. Biasanya kalau dia datanya lebih atau kurang, ini berubah menjadi TM dan berwarna merah. Nah, kebetulan ini saya gunakan akunnya Pak Johnson. Kebetulan beliau sudah isi dan sudah benar, maka ini bisa disimpan permanen sebenarnya. Nah, yang pertama kita lihat dulu biodata. Ini biodatanya. Ini berasal dari menu-menu yang di sebelah kiri nih Bapak Ibu. Untuk dosen, status dosen ini ada pada ini pendidikan, yaitu tugas tambahan. Untuk Bapak Ibu yang tidak sedang menjabat, saya pikir ini tidak perlu diisi. Yang kedua itu ke unsur pendidikan. Cara simpelnya Bapak Ibu sebenarnya kita bisa tinggal tarik data dari sini. Dari sini tarik data itu akan masuk. Nah, ini masuk semua ini. Tapi ada kalanya setelah kita masukkan ini secara keseluruhan Bapak Ibu unsur pendidikan itu masuk semua apabila kita isi di sini. Jadi semua akan masuk ke dalam BKD ini. Nah, yang jadi permasalahan kalau ini kita gunakan layanan ini, maka bisa jadi kesimpulannya tidak memenuhi seperti ini. Karena sister ini sebenarnya dibangun belum mencapai kata smart sebenarnya. Jadi sister ini masih menghitung apabila ada pendidikan penelitian, dia menghitung total daripada bebannya itu. Contoh kalau di perkuliahan, kalau seperti ini ada pemrograman web, harusnya ini kan paralel. Kalau paralel itu kan beda bebannya. Nah, di sister ini dia menghitung total dari SKS ini. Jadi belum smart. Mudah-mudahan Dikti akan mengembangkannya lagi, dan kabarnya juga ini kan selalu ada update-nya setiap minggu kalau nggak salah sekarang. Jadi
kita harus berperan penting juga untuk memilih-milih mana yang harus kita laporkan supaya ini memenuhi standar, yaitu antara 12 sampai dengan 16. Dengan cara apa? Dengan cara menghapus. Contoh ini. Bisa kita hapus. Nah, kita pilih Bapak Ibu beban kerja yang kita laporkan khusus BKD, yaitu antara 12 sampai dengan 16. Nah, ini. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, begitu juga untuk penelitian. Penelitian kita bisa tarik dari sini. Bisa tarik dari sini sebenarnya. Tapi semua nanti penelitian akan masuk semua. Jadi saran saya, gunakanlah layanan yang ini per kegiatan. Per kegiatan. Ada di sini per kegiatan. Jadi dia hanya menarik data pada kegiatan itu sendiri. Supaya apa? Supaya pada kesimpulan ini kita tidak melebihi tugas atau menjadi memenuhi agar kita dapat simpan permanen. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi hal serupa terulang pada pengabdian dan penunjang. Untuk kegiatan kewajiban khusus lektor, barangkali POBKD Bapak Ibu sudah baca, yaitu minimal 1 buku teks, minimal 1 publikasi karya ilmiah dalam 3 tahun terakhir. Baik asisten ahli, baik itu lektor seperti itu. Nah, untuk lektor kepala barangkali publikasi internasional 1 dalam 3 tahun seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Saya harap kita banyak diskusi dalam hal ini Bapak Ibu. Jadi saya buka diskusinya hari ini. Saat ini Pak Johnson silakan dipandu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin nanti akan berlanjut Pak, bagaimana pertanyaan pertama dulu saya Pak ya. Ya. Karena belum tahu juga ini Pak. Memang udah diisi sebagian itu untuk penelitian dan pengabdian serta penunjangnya Pak. Kan ada lebih. Tadi kurang jelas sama kami Pak. Bagaimana cara menguranginya? Tadi agak pudar. Mungkin ada 3 cara sebenarnya Bapak Ibu. Ini BKD sister ini sebenarnya ini sangat tidak sesuai dengan perguruan tinggi swasta ya. Ini bisa diterapkan sebenarnya pada perguruan tinggi negeri karena di sister ini kalau beban kerja dosen itu lebih antara 12 sampai 16 dia tidak memenuhi syarat. Nah, kalau ini diterapkan dalam perguruan tinggi swasta, pasti perguruan tinggi swasta itu mati. Kan? Kalau kita lihat di penelitian aja, kalau kita publikasi internasional, Scopus itu sudah 40. Jadi sebenarnya cukup hanya 1, bahkan lebih. Jadi ini yang harus kita maklumi sebagai dosen di swasta barangkali ya. Karena jujur aja kita ada 6 mata kuliah, kalau dikali 4 udah 24 SKS juga kan seperti itu. Jadi ya tekniknya yang pertama adalah dengan cara menghapus beberapa beban kerja yang terrecord pada BKD, bukan pada portofolio. Menghapus beberapa. Contoh yang ini tadi punya Pak Johnson, kalau ini saya sinkron, maka akan muncul ini mata kuliah. Mata kuliah akan muncul. Ini contoh Pak Jijon ada 6 mata kuliah barangkali. Semua pemrograman yaitu 3 SKS dan 4 SKS. Barangkali Pak Jijon bisa hapus beberapa. Sampai di kesimpulan ini bisa memenuhi. Karena ada kelemahan daripada sister ini, beban BKD-nya itu dihitung untuk setiap SKS. Dia belum menghitung mata kuliah paralel. Nah, sesuai dengan PAK tahun 2019 ada peraturan penambahan di 2020, kalau paralel kan berbeda bobotnya, tidak serta-merta 3 SKS beban mata kuliah 3 kumnya seperti itu. Jadi kita memang harus melihat juga beban kerja yang sesuai dengan kesimpulan, yaitu antara 12 sampai 16 SKS. Caranya yang pertama menghapus
menghapus beberapa record di BKD, bukan di portofolio Bapak Ibu. Karena kalau di portofolio ini itu berlaku nanti untuk kepangkatan. Jadi untuk PAK di sini nanti itu berlaku meskipun bebannya lebih. Untuk BKD ini intinya bagi kita Bapak Ibu, bagaimana supaya sertifikasi dosen itu bisa cair dan bagaimana LKD itu bisa tercapai untuk bagi dosen yang belum sertifikasi. Karena bagi dosen yang belum sertifikasi wajib hukumnya mengisi BKD. Untuk sertifikasi saat ini justru diminta 2 tahun terakhir itu sudah mengisi pada sister seperti itu. Jadi cara pertama menghapus. Oke Bapak Ibu, yang cara kedua bisa kita edit. Kita edit. Contoh ini penelitian. Penelitian ini Pak Johnson di sini ada mempublikasi di jurnal J-Sakti. J-Sakti kita coba lihat ini Bapak Ibu penulis berapa. Nah ini Johnson. Ada penulis 2. Nah untuk publikasi itu satu publikasi dihitung 100%. Itu 100% untuk satu judul. Jika judul tersebut ditulis oleh lebih dari 1, maka perhitungannya 60% dan 40%. Ini dijabarkan lagi, 60% ini untuk penulis 1. 40% ini untuk sisa penulis. Jadi kalau ada Bapak Ibu 3 penulis, maka 40% ini bagi 2. Bagi 2. Jadi 60% ini khusus untuk penulis 1. Tidak bisa dibagi-bagi lagi. Karena itulah peraturannya. Nah, yang 40% ini dibagi untuk penulis 2, 3, dan selanjutnya. Kalau ada lebih dari 2 penulis. Nah, di sini bisa kita isi Bapak Ibu persenannya. Nah, tadi ini berapa penulis? 1, 2, 3, 4. Berarti 40 bagi 3. 40 bagi 3 berapa ya? Saya lupa. Kalau lupa nggak tahu. Kira-kira 13, Pak. 13. Nah, kita tulis aja di sini 13. Maka bobotnya berubah menjadi 0,81. Nah, ini cara yang kedua. Ini Bapak Ibu. Cara yang ketiga, tidak usah kita rubah apa yang ada pada sister ini, apa yang ada pada BKD, itu aja kita validasi Bapak Ibu. Nah, contoh ini pasti lebih. Ini bisa disimpan permanen. Tapi beban yang seperti ini dibebankan kepada asesor. Jadi bebannya kepada asesor. Nanti asesor yang akan menilai itu sebagai beban lebih. Nah, masalahnya sekarang, apakah asesor bersedia menilai satu-satu daripada beban kerja kita itu? Saya pikir asesor tidak mau. Jika dilihat TM, pasti asesor menolak langsung. Silahkan perbaiki seperti itu. Nah, jadi daripada 2 kali kerja, asesor menolak, lalu kita perbaiki lagi data kita, ya udah bagusan kita hitung sendiri, atau kita hapus sendiri, sesuai dengan peraturan yaitu 12 sampai 16 SKS. Itu aja kita laporkan ke asesor, sembari membantu kinerja asesor. Karena sepengetahuan saya, asesor tidak mendapat honor dari pemerintah tentang BKD yang diperiksanya. Seperti itu, Pak Johnson menjawab tadi masalah beban lebih. Terima kasih Pak. Karena mungkin ini udah banyak juga di YouTube Pak. Untuk sebelum saya lempar ke yang lainnya, ada juga yang membuat bahwa penelitian atau pengabdian itu Pak dibuat statusnya tidak selesai gitu Pak. Apa bisa langsung diklik tadi? Coba Pak klik penelitian saya itu Pak. Nah, di statusnya itu Pak bisa diklik. Ya ada Pak. Bukan Pak. Yang tadi masuk ke LKD itu Pak. Nah ya ini Pak. Yang kan ada status selesainya itu Pak. Yang warna hijau Pak. Ini. Bukan yang iyalah. Ya Pak, ya Pak.
Nah, baru kan ada statusnya itu Pak. Bisa diklik statusnya itu, baru dipilih beban lebih begitu Pak. Nah, kondisi seperti itu Pak, apabila memang penelitiannya belum selesai, contoh yang sekarang ini ada PDP ya. Ya. PDP itu bisa. Bisa Oh, Bapak. Bisa. terima kasih Pak. Mungkin Bapak Ibu yang lain langsung dibuka mic-nya Bapak Ibu, langsung dibuat pertanyaannya. Persilakan Bapak Ibu. Oh, baik, terima kasih Pak Johnson. Menarik ini. Walaupun saya belum cerdas Pak, mohon izin kepada Bapak Ibu dosen yang lain. Saya buka sester saya di sini di bidang pendidikan Pak. Di bidang pendidikan di sini, mohon izin saya share screen dulu. Izin Pak ya. Ya. Ini dia Pak, di bidang pendidikan ya. Ini saya tidak mungkin karena mungkin belum diinputkan mungkin ya Pak ya, ketika saya lihat di simpulannya supaya saya langsung melihat ke tingkat kesuksesannya. Ini mengatakan di sini belum tercapai Pak. Warna merah gitu loh. Artinya kalau saya lihat PM ini tidak memenuhi. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana kira-kira supaya ini bisa menjadi M gitu Pak statusnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, coba Bapak pilih itu pendidikan. Yang ini Pak ya. Iya. Oke. Nah, di sini coba ke bawah Pak. Ke bawah. Coba di pengajaran barangkali kan ada pengajaran. Yang ini Pak. Tunggu, jangan diklik dulu Pak. Ke bawah lagi. Bimbingan mahasiswa itu dari feeder. Barangkali belum diinput sama operator feeder. Terus ke bawah. Terus ke bawah Pak. Ini masih bimbingan mahasiswa. Terus pengujian, terus di sini terus. Nah, ini bahan ajar. Ada Bapak punya bahan ajar? Nah, terus ke bawah lagi. Terus ini kalau Bapak ada orasi ilmiah silahkan dimasukkan. Terus nah, ini tugas tambahan Bapak juga belum Bapak isi. Nah, ini data ini Pak berasal dari menu-menu yang di sebelah kiri sebenarnya. Nah, coba Bapak klik tugas tambahan. Ini Pak. Iya. Nah, ini coba Bapak perbaiki datanya. Udah ada semua apanya Pak? Dokumennya? Nah, coba diupload dokumennya. Nah, itu. Oke. Nah, itu baru kembali lagi Pak. Kembali lagi ke BKD. Nah, pendidikan. Nah, coba Bapak buka pengajaran. Yang ini Pak? Ya, pengajaran. Nah, ini kan sudah ada. Ini Bapak edit, lengkapi datanya. Ini bukannya yang ganjil Pak? Bukannya 2020 genap ini harusnya sebenarnya ini Pak? Coba pilih Pak. Ada nggak yang genap? Belum ada Pak. Belum ada genap ya? Iya. Belum dilapor Pak Roy nilainya ke operator Pak, jadi belum diinput lah. Makanya dosen yang lain juga pasti kosong itu. Pak Roy ini nilainya belum masuk Pak. Ke Pak Bosker. Pak Roy ini. Oh begitu. Jadi enggak ini Pak, enggak paham saya. Jadi karena Pak Bosker enggak saya paham. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi semua yang masuk ke BKD itu, aplikasi BKD itu data yang kita isi dan yang sudah benar. Baik secara SK-SK-nya, surat tugas, bukti-bukti kegiatan, tanggal pelaksanaannya, tanggal terbitnya itu harus sesuai dengan yang online. Karena mereka ini narik data dari Google Scholar juga. Jadi kalau di Google Scholar tanggalnya berbeda dengan di Sister, di portofolio sebelah kiri ini,
dia nggak akan masuk ke BKD. Nah, seperti itu. Jadi ini harus kita edit. Ini pun harus kita edit, mata kuliah ini harus ada bidang ilmunya. Nah, kalau dia tidak memiliki bidang ilmu, tidak memiliki dokumen, dia tidak akan valid. Mohon izin Pak Ketua. Silakan Pak. Jadi hampir sama Pak Roy. Ya Pak. Ya, jangan dihilangkan dulu yang tadi Pak. Oh. Jangan disuruh di situ. Oke Pak. Oke. Ya, saya kan menunggu momen itu juga. Ya, Pas tadi juga. Tadi kan dikatakan mungkin Pak Johnson bilang bahwa mungkin Pak Roy belum ngasih nilai. Ya mohon maaf, kalau saya udah saya kasih nilainya, mungkin pertama. Minimal itu maksudnya Pak Erwin, langsung saya potong. Saya potong dulu Pak, bukan dosen personalnya. Kan kami prodi merekap nilai dari siakat kita. Diberikan semuanya, misalnya kan saya prodi RPL, saya rekap semua nilainya dan dosennya, baru nanti saya berikan ke Pak Bosker yang menginputnya ke feeder. Itu maksudnya Pak, bukan dosennya. Iya, kan itu, Pak. Intinya bukan di situ Pak. Intinya, jadi saya juga dari awal udah coba-coba klik cari di sini yang genap. Kok belum ada yang genapnya gitu. Jadi saya tarik masih kosong terus. Apa harus saya isi dari portofolio? Padahal katanya dari feeder. Enggak Pak. Harus masuk di feeder. Silakan Pak Ketua jawabnya Pak. Oke, kalau untuk pengajaran Pak itu dari feeder, barangkali kami ada kekurangan ya Bapak Ibu dalam melaporkan ini, ya sesegera mungkin kami atasi Pak. Untuk pengajaran ini akan kami laporkan. Jadi, mohon maaf Pak. Ya, berarti saya merasa, aduh apa yang salah atau apa, berarti itu karena memang belum diinputkan dari feeder. Iya, betul Pak. Kalau saya pilih itu Pak masih kosong, masih ganjil terakhir, geraknya belum ada. Iya. Sehingga saya lihat kesimpulan dia pasti dari merah lah dia Pak. Kan tapi barangkali Bapak bisa isi, misalnya kan ada itu tidak hanya pengajaran seperti di kelas. Pak jadi merah pengajaran. Ya, tapi kan ada di situ juga barangkali kalau Bapak punya seperti bahan ajar, itu diinputkan aja Pak. Jadi pengajaran itu tidak serta-merta di mata kuliah. Jadi kalau ada Bapak bahan ajar, ada itu tadi ya Pak Roy ya, coba dibuka ke situ Pak Roy. Pendidikan. Ke bawah. Ini Pak. Ini bahan ajar, kalau ada Pak diisikan aja. Tidak perlu ber-ISBN sebenarnya. Diisikan aja. Nah, ini sangat membantu apalagi kalau Bapak kan lektor kepala, kalau nggak salah mengajarnya itu sebenarnya 30%. Mengajar di kelas. Iya. Nah, seperti itu Pak. Jadi Bapak bisa isi ke bahan yang lain. Tapi untuk seperti bimbingan mahasiswa, mengajar di kelas, itu nanti segera kami akan laporkan Pak. Nah, mohon maaf atas keterlambatannya. Baik Pak. Yang kedua Pak, begini. Mengenai pengabdian. Mumpul lagi ingat ya Pak. Jadi, kan kemarin kita kena tegur dari Pak Ibnu bahwa pengabdian itu sebaiknya jurnal, kan begitu. Lalu kemudian kebetulan kami satu grup dengan Pak Awal, Pak Prikles, lalu setelah dipublikasi, otomatis masuk ke penelitian. Seharusnya menurut feeling saya harusnya pengabdian. Itu yang pertama. Pengabdian tadi ya Pak. Kedua, pengabdian sampai hari ini kalau saya cek saya punya kosong. Padahal kalau kata Pak Awal sudah diinputkan. Lalu saya cek memang sudah diinputkan. Pertanyaan saya, bagaimana supaya itu masuk ke beban kerja saya? Karena kalau saya tarik dibilang belum diklaim. Arti belum diklaim itu apakah juga harus admin PT harus mengklaim itu dulu yang dimasukkan Pak Awal, karena kami anggota, Pak Awal ketua, lalu masuk ke beban kerja masing-masing dosen. Begitu Pak pertanyaannya. Barangkali Pak untuk pengabdian ini kan ada ketua dan anggota. Ya. Barangkali Pak Awaludin belum mensubmit yang namanya anggota. Jadi beliau hanya mengisi sebagai ketua. Silakan Pak Awal dijawab. Pak Awal. Dan Bapak juga bisa juga mengupload Pak. Mengupload tapi status Bapak sebagai anggota. Anggota. Bisa seperti itu. Dan diperhatikan Pak surat-surat tugasnya, tanggal pelaksanaannya itu harus di antara
1 April sampai 30 September. Itu yang masuk. Kalau di luar ini dia tidak akan masuk. PPKD genap 2020-2021. Kelihatannya Pak gini Pak, maaf Pak. Anggota sudah dimasukkan Pak awal semua. Yang mau saya tanya tadi, kenapa dia belum masuk ke beban kerja saya di sister? Kalau saya tarik, sister menjawab belum diklaim. Iya, belum diklaim karena Bapak belum masuk sebagai anggota. Kalau hubungannya dengan perguruan tinggi, sebenarnya penelitian pengabdian tidak ada, Pak. Yang berhubungan dengan perguruan tinggi itu hanya sebatas profil. Jadi profil Bapak, contoh kartu keluarga, nama, nomor KTP, itu yang kami validasi. Kalau tridharmanya itu langsung. Oke Pak, nanti saya ulang lagi. Terima kasih Pak. Jadi coba diperhatikan datanya. Datanya udah memang betul berisi dari surat tugas, laporan-laporannya, tanggalnya juga diperhatikan, sama pembiayaannya, terutama pembuatan keanggotaan, yaitu pada akhir laporan itu ada itu menuliskan nama anggota. Barangkali itu belum sempurna dimasukkan nama anggota. Nah, untuk mengatasinya boleh juga Bapak mengisi dari sister Bapak sebagai anggota. Nah, di penulisan anggota itu juga ada di situ perannya. Ada penulis keberapa, baru ada di sampingnya itu instansi, di sampingnya lagi ada checklist aktif tidak aktifnya. Nah, barangkali nama Bapak dimasukkan tapi tidak di checklist aktifnya. Nah, seperti izin itu. Pak, motong Pak. Ya, silakan Pak. Sudah saya upload. Boleh izin saya share-screen-kan Pak ya? Boleh, silakan Pak. Oke, sini Pak Erwin udah saya upload dari kemarin nih Pak Erwin. Ya. Pak, ini dia yang kemarin pengabdian kita. Biasanya kemarin saya masukkan yang sekitar 1 semester yang lalu dengan saya Pak Endra, Pak Dedi itu langsung sinkron Pak. Tapi kok Pak Erwin kok nggak sinkron gitu, nggak bisa masuk secara otomatis gitu Pak. Kalau terlalu mereka nggak perlu ngisi lagi Pak, saya buat. Ya harusnya memang nggak perlu ngisi kalau seperti ini. Ini udah tersimpan dengan baik Pak. Nah, ini kapan diisi Pak? Sekitar sebulan yang lalu Pak, nggak salah. Sebulan lalu. Kurang lebih sebulan yang lalu. Ini tanggalnya di luar loh Pak. Iya, karena kemarin kami ini coba ke atas lagi Pak. Barangkali itu tanggal itu yang dibaca Pak. Tanggal ini Pak. Iya. SK ini Pak ya. Iya. Coba dihapus Pak. Bisa dihapus enggak? Bisa. Coba itu disimpan, nanti ditunggu aja Pak. Karena kan nggak real time juga ini. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak. Pengisian tidak bisa kosong katanya. Yang mana itu? Oh, sorry Pak, sorry. Pengisi kosong yang tanggal tadi Pak. Oh, tanggal itu ya. Nah, ya. Coba Bapak ganti ke antara tanggalnya itu ke antara periode BKD 1 April sampai 30 September. Yang tanggal SK-nya nggak bisa berubah deh Pak. Kita buat gimana Pak? Ke 1 April, 2 April lah coba. 1 April ya. Tapi ini khusus Pak Irwin aja nggak ada ya? Atau ke semua kategori juga nih? Ke semua nggak ada? Ini udah ada Pak SK penugasan yang saya masukin. Bukan. Ini yang tidak bisa ke Pak Irwin aja atau ke anggota yang lain? Ya, mohon jawab anggota yang apa dengan Pak Wawan. Saya kebetulan coba 2-3 hari ini masih belum masuk ya. Coba yang tadi Pak Waludin. Sebentar Pak, saya coba punya teman yang lain. Ini kami sering bareng. Oh gitu. Pak ya. Ini kebetulan ya saya minta izin karena orang yang nggak ada, minta izin sama Pak Maratua. Ini Pak Maratua udah masuk langsung Pak.
Ini nama Pak Manatua Pak saya buat. Ini Pak Manatua. Kemudian di sini Pak Erwin muncul di sini Pak. Maksudnya ada. Pak, di kesimpulan apa itu pengabdian masih kosong dia. Coba di kesimpulan Manatua. Kesimpulan? Direkap. Iya. Sudah masuk ke sana nggak dia? Itu maksud saya. Beban kerja. Nggak dia. Oh, ya kalau pelaksanaan ini Pak memang nggak bisa masuk Pak, karena kan dibilang Pak Hengki tadi untuk Tanggal karena pelaksanaan. SK, iya Pak, karena SK Iya, tadi di tanggal itu Pak. Februari, maka di sini tidak akan terbaca Pak. Jadi masuk udah di di tanggalnya. Nah, itulah jadi nanti dia sesuai dengan SK Pak kita masukkan Pak. Tapi ya ada satu lagi pengabdian Pak, nanti kami upload juga atas nama Bapak juga ada. Kemarin kita buat juga kan yang kedua. Nanti saya upload lagi Pak. Ini sudah ke tanggal ini ya Pak, 1 April sampai 30 September ya. Ya siap Pak, siap. Baik, kemudian inilah mungkin terakhir Pak, mumpul lagi kan Pak Ketua. Ya, silakan. Kebetulan begini Pak, ini untuk semua. 2-3 hari yang lalu ada kampus di Medan ini mengirimkan ke saya beberapa dosen supaya saya jadi asesornya. Lalu waktu saya terima itu emailnya, dia punya apa namanya? Kode tersendiri. Apa nama kode itu ya? Sebentar ya Pak, saya lihat dulu Pak. Token Pak, token. Itu maksud saya. Lalu setelah saya lihat itu, saya masuk ke sistem, masuk sebagai asesor, di mana pula tuh Pak token-token ini? Gak ada pula. Oke. Maksud saya adalah, apa itu token, bagaimana pula cara mendapatkan, bagaimana pula cara menggunakannya. Begitu Pak. Silakan Pak. Oke, begini Bapak Ibu. Ini kan udah selesai ya pengisian. Barangkali nanti ada pertanyaan, boleh nanti. Saya lanjut untuk peran daripada asesor eksternal, begitu ya. Nah, di sini saya masuk sebagai panitia BKD internal perguruan tinggi seperti itu. Jadi saya anggap Bapak Ibu sudah mengisi seluruh BKD. Jadi saya akan kasih tugas asesor. Nah, di sini ada yang namanya penugasan asesor. Ini penugasan asesor, katakanlah yang ini. Yang saya punya, saya tugaskan Pak Erwin, yaitu internal, ada Pak Ronser dari Microskill sebagai eksternal. Lalu saya simpan. Seperti ini. Saya simpan, lalu saya ambil tokennya dari sini, penugasan asesor eksternal. Nah, di sini tokennya, Pak. Ya, jadi, andaikanlah saya ini dari luar. Nah, perguruan tinggi menyerahkan token ini dan link ini, Pak. Linknya seperti ini. Ini nggak bisa buka pula ini. Linknya seperti ini. Jadi link ini harus dikasih oleh perguruan tinggi. Mungkin penampilan linknya seperti ini, Pak. Ini adalah link asesor perguruan tinggi dosen yang bersangkutan. Ini kode aksesnya. Jadi perguruan tinggi tersebut harus memberikan ke Bapak link beserta token. Nah, caranya memberikan itu diserahkan kepada, kenapa Pak? Nggak bisa hanya tokennya saja ya? Nggak bisa. Jadi penyerahannya ini itu tergantung kebijakan dari perguruan tinggi itu sendiri. Apakah dosen yang bersangkutan ke asesornya langsung atau melalui surat dari perguruan tinggi. Nah, kenapa ini harus diserahkan linknya kepada asesor? Barangkali kebijakan dari Dikti ya agar ada interaksi antara dosen dengan asesor. Barangkali ada semacam makan bersama seperti itu, karena Dikti sendiri sadar bahwa asesor tidak memiliki gaji. Jadi tekniknya begini, dikasih link, dikasih token, lalu dijumpai asesornya, dikasih link tersebut, begini Pak, ini tokennya. Lalu asesor mengisikan di sini, isikan username Bapak yang login sister, lalu nira Bapak, isikan niranya, lalu masukkan token yang tadi. Lalu lakukan penilaian. Begitu Pak.
Iya Pak. Nah, Ya, seperti itu. memang masih agak ini nih saya lihat ini agak janggal. Ya, jadi tetap Saya nggak bisa akses seperti yang Bapak buat ini. Mungkin hak ya, Bapak di sini kan lebih tinggi dia kan. bukan Pak. Maksud saya sebagai Ah, user, ya user level itu kan ada Pak di setiap sistem ini. ah. Saya kan walaupun sebagai asesor, walaupun sebagai dosen biasa, mengakses seperti yang Bapak akses tadi tidak bisa. Oh tidak, ini Pak, kalau Bapak menilai sebagai asesor eksternal, Bapak harus masuk ke link yang dikasih mereka. Belum ini mereka mungkin hanya tokennya aja dikasih. Nggak bisa. Jadi Bapak tidak login di sisternya Bapak, tapi Bapak harus login ke sisternya mereka dengan link yang dikasih khusus layanan asesor eksternal. Nah, contohnya ini kan sister ini kan sister Penusa. Iya. Tapi ini layanan khusus asesor eksternal. Seandainya tadi Pak Ronsen di sini, ya udah masukkan aja usernya Pak Ronsen, niranya Pak Ronsen, lalu token yang kita kasih tadi. Begitu Pak. Jadi Bapak harus minta link asesor eksternal pada perguruan tinggi tersebut. Seperti itu Pak. Iya, terima kasih Pak Ketua. Oke, jadi ini barangkali panitia supaya paham tugas daripada panitia sertifikasi atau BKD ya. Jadi semua panitia harus menugaskan asesor. Jadi pada sister ini, BKD sister ini Bapak Ibu, yang serdos maupun yang tidak serdos semua wajib mengisi BKD dan wajib berhubungan dengan asesor. Seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya dosen telah memiliki NIDN, NIDK, wajib mengisi BKD dan wajib divalidasi oleh asesor. Seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan. Pak. Silakan Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi kan kita memberikan ke asesor itu token sama linknya ya kan? Iya. Dan si asesor akan mengklik link yang kita beri, baru dia mengisikan username, nira, dan nomor token yang kita berikan kan gitu ya Pak? Iya. Berarti Pak ini apalah ya? Apa nggak bisa juga? Berarti kemungkinan besar kan kita sendiri pun bisa mengisikan itu kan Pak? Kan Bapak nggak tahu usernya asesor tersebut. User loginnya kan nggak tahu Bapak. Iya, kecuali kalau semester ini kan diberikannya semester depan, takutnya kan gitu Pak. Semester ini maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini Pak, kan kadang-kadang kan seperti yang Bapak bilang tadi kan asesornya dijumpai gitu dia. Iya. Rupanya kan mana tahu asesornya mengisi di depan kita gitu. Jadi kita hafal username dan niranya gitu. Iya. Apakah kemungkinan besar nanti bisa si dosennya bisa ngisikan sendiri tuh? Kadang-kala begini Pak, kejahatan tidak direncanakan tapi karena ada kesempatan. itu maksud saya Pak, berarti kan hampir mirip ini seperti kecolongan gitu. Iya, makanya saya bilang kejahatan tidak direncanakan, tapi karena ada kesempatan. Silahkan mainkan selama tidak ada yang dirugikan. Ya, maksudnya saya wanti-wanti Pak, supaya nanti saya jangan dicurigai gitu maksudnya Pak. Tidak mungkin dicurigai, barangkali token kan untuk satu orang, bukan untuk institusi. Oke, terima kasih Pak. Ya. Pak Ketua, itu ya, yang menugaskan asesor ini nanti siapa Pak? Karena saya lihat perprodi di situ Pak. Kan ada di sini unit BKD, kan ada panitia BKD tingkat prodi, ada Pak. Ini unit BKD internal prodi, ada unit BKD internal perguruan tinggi. Jadi nanti akan kita tugaskan, saya pikir sudah ditugaskan, setiap keprodi menjadi panitia. Jadi prodi yang bertanggung jawab menugaskan asesor. Nah, apabila pun kita sepakat, ya udah di tingkat perguruan tinggi aja biar semua bisa. Oke, tingkat perguruan tinggi kita mainkan, kita samakan persepsi, yang komputer ke Sianu, yang manajemen ke Sianu, seperti itu. Jadi satu amplop itu barangkali sudah lumayan diterima oleh asesor, demikian. Kalau kita sepakat, kan seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin Bapak Ibu yang lain, silakan Bapak Ibu. Berarti Pak, dalam artian asesor itu tidak dosen lagi yang menentukan atau panitia, bagaimana Pak? Itu sebenarnya Pak kesepakatan kita. Misalnya kalau Bapak, aku sih, ya apalah,
asesorku dari Papua lah, supaya pernah aku ke Papua, Bapak bilang, ya udah kita tugaskan. Bapak pergi sendiri ke sana. Berarti dalam kata lain masih tetap juga permintaan dosen gitu ya Pak? Ya fleksibel lah Pak, ya. Kesepakatan kita lah. Tapi kalau kita mau gampang, contoh komputer, Prof. Jarli saja lah sama Pak Irwin, katakan demikian. Ya udah semua kita yang komputer, kayak mereka-mereka yang luar biasa ini. Udah kita kumpul, udah 500.000 per orang ya. Nah, udah berapa nanti itu? Udah lumayan kan, daripada satu orang kita jumpai asesornya, kita kasih 50.000 kan ngecek. Nah, itu kira-kira strategi-strategi. Tapi kalau Bapak Ibu ada punya kenalan, kompak, jumpa di minum kopi, nilaikanlah punya aku gitu. Silahkan. Izin Pak Ketua. Silakan Pak. Mungkin realnya begini saya rasa. Misalnya lah saya mau minta supaya asesor 1 saya misalnya Pak Ronsen, asesor 2 saya misalnya Pak Lamhot. Lalu bagaimana saya caranya sebagai dosen biasa untuk membuat itu di BKD saya atau untuk memilih itu di BKD saya? Oh enggak, Bapak hanya ngisi BKD, ngisi BKD yang tadi itu ya Pak ya? Sampai bisa diterima kesimpulan ya, sampai memenuhi syarat ya. Lalu ini katakanlah ini Pak. Iya. Ini udah saya isi, sudah saya validasi. Bapak hanya perlu mengisi sampai kesimpulan ini, lalu simpan permanen. Nanti ada tombol di bawah ini. Iya, iya. Nah, ya udah sampai di situ aja, Bapak tugas Bapak sebagai dosen. Lalu Bapak, kalau Bapak ada request asesor, ya silakan hubungi prodinya. Ibu, nanti asesor saya si Anu ya, asesor pertama, asesor kedua si Anu ya. Nah, begitu aja Pak. Nah, kemudian begini, biar berlanjut ya Pak. Ya. Kebetulan begini. Di semester kemarin, saya itu kan SK-nya di Pelita Nusantara itu teknik informatika. Ya. Lalu kemudian saya lihat di Sister, saya sudah ditempatkan di Fakultas Teknologi Informasi. Pertanyaan saya pertama, apakah itu nanti tidak jadi masalah, Pak? Yang pertama. Nah, kalau saya ikuti, saya kan harus melapor ke Bu Agustina. Iya. Kalau saya lihat Sister, berarti saya harus melapor ke Pak Fahmi. Pertanyaan saya, yang mana, kemana saya harus melapor? Nah, gini aja Pak, supaya tidak terlalu ribet. Siapa prodi yang jumpa, ini ada prodi di sini ya, Bapak Ibu prodi, supaya dilayani dosen. Bagi Bapak Ibu dosen, karena kita ini kan ada pengalokasian dosen terkait dengan akreditasi, barangkali ini strategi kita untuk bisa terakreditasi Pak. Dan ke depan 1 tahun ke depannya kemungkinan akan roker-roker ini dosen ini. Mungkin Bapak ini semester ini di teknologi informasi, kemungkinan semester depan Bapak sudah di bisnis digital. Nah, tujuannya supaya menaikkan nilai SDM, karena ada 3 butir penilaian yang wajib untuk terakreditasi, termasuk DTPS. Jadi kemungkinan akan ada perubahan-perubahan. Ini mohon maaf demi akreditasi prodi. Jadi barangkali Bapak ketemu sama sekretaris prodi sekalipun, laporkan aja Pak. Nanti kami yang men-tracer Bapak di mana. Dan kami yang menugaskan, seperti supaya Bapak tidak bingung, dan juga kepada dosen yang lain. Jadi ini kepada prodi-prodi dan sekretaris prodi yang hadir, supaya melayani, jangan sampai ada Bapak bukan dosen saya begitu. Ya Bapak Ibu ya. Maksud saya begini Pak Ketua. Ya, akreditasi tadi ya kami sangat senang, tidak apa-apa, yang penting dia bisa jadi A atau B pun itu yang kita harapkan. Tetapi mestinya jangan jadi masalah dengan dosen yang bersangkutan, kira-kira begitu Pak, kalau boleh. Apalagi sampai nanti kalau kita ikuti sejarah yang lalu Pak, di awal-awal terbentur dengan 2 prodi, di-cancel dulu Pak. Tahun 2015-16 itu di-cancel. Contoh kayak saya itu kalau di 2015-16 itu di-cancel itu. Karena di SK saya aku kirim ke sana, physically yang hard copy, di teknik informatika. Lalu di sistem, kok teknologi informasi, kok belum kau laporkan ini, kata Pak Soleh dulu itu Bu Nur. Kalau dulu ya Pak, mohon izin Pak, bukan kita gibah, bukan. Tapi faktanya memang begitu dulu. Pertanyaan saya hari ini, di sister ini, dengan keadaan saya seperti itu, bisa bagaimana kira-kira nanti Pak? Apalagi Pak kebetulan, sampai hari ini pun belum saya terima itu, tunjangan Serdos. Ya, agak kasihan juga. Gaji ditahan, Serdos nggak masuk,
kos-kosan pun agak banyak kosong, agak stres juga sekarang ini. Sementara beban tanggungan banyak anak yatim yang berdatangan ke rumah. Jadi agak stres gitu Pak maksud saya. Oleh karena itu mohon izin Pak Ketua jangan sampai nanti jadi cancel lagi gara-gara itu maksud saya. Terima kasih Pak. Baik Pak, mudah-mudahan tidak ada masalah Pak. Kalau kita bandingkan dengan 2015 memang ada sedikit perbedaan bahwa home base itu memang terletak pada prodi. Kalau sekarang kan sudah terletak pada perguruan tinggi. Seperti itu Pak. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah nanti saya yang bertanggung jawab lah Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Ketua. Silakan teman-teman yang lain. Nanti sekali cairlah serdosnya Pak ya, jadi biar banyak, itunya maksudnya itu Pak. Biar bisa langsung ganti mobil itu Pak. Yang lain Bapak Ibu? Ayo silakan Bapak Ibu, mana tahu ada yang masih kurang pas ini. Ya Bapak Ibu segera ya Bapak Ibu, kebetulan ada apa ini kami seminar proposal. Saya lagi mau saya tanya mengenai yang teknik yang Pak Ketua sampaikan tadi. Ada 3 cara untuk bagaimana supaya kita valid lah dalam hal BKD-nya seperti itu. Seumpamanya seperti ini Pak, ada beberapa kegiatan kita laksanakan di dalam anggaplah dalam 1 semester itu, ya kan, dan kita upload ke sistem. Dan ternyata nilai tersebut melebihi dari yang tadi kita iniin tadi. Nah, pertanyaan saya, apakah kelebihan tersebut tadi seumpamanya kita hapus supaya pas begitu kan? Jadi supaya tidak dibebankan kepada asesornya. Apakah nilai tersebut misalnya itu apakah bisa masih diklaim untuk periode BKD berikutnya, Pak? Enggak bisa, Pak. Oh, enggak bisa ya. Berarti kalau kelebihan kerja seperti itu berarti enggak begitu di ini, Pak ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sebenarnya prinsipnya kan kita nyusun BKD-nya kan penting duitnya cair kan begitu. Bagi yang serdos, bagi yang belum serdos yang penting eligible tahun depan, gitu ya. Nah, kelebihan kerja itu tetap diakui pada pangkat, pengusulan pangkat nantinya. Oh. Nah, begitu, Pak. Nah, Bapak Ibu jangan lupa juga ini untuk mengisi bukti dokumennya ya. Jangan langsung disimpan kalau dia ditemukan masih merah seperti ini. Itu dari edit aja. Sini. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, maaf Pak, saya ingin bertanya ya. Makasih untuk waktunya. Pak Hengki, saya mau bertanya, tadi kan masalah yang Pak Erwin dengan Pak Awal kan nggak sinkron di bagian sebagai anggota untuk penelitian atau pengabdian. Nah, itu juga terjadi pada saya gitu. Tadi kan Pak bilang itu masalahnya adalah mungkin pada waktunya. Waktu tenggangnya kan mungkin untuk 1 April sampai 30 September. Nah, untuk di bagian penelitian, saya juga nggak bisa sinkron itu, Pak. Tapi di bagian pengabdian itu bisa sinkron. Padahal kalau dari segi waktu itu dibuat SK penugasannya adalah di bulan Maret juga, gitu, Pak. Sebenarnya apa masalahnya, Pak? Gitu. Ibu di penelitian, publikasi atau laporan penelitian? Di laporan penelitian, Pak. Karena di penelitian saya pikir hanya publikasi. Publikasi. Untuk BKD, iya. Nah, publikasi ini ditarik dari ini Bu. Publikasi itu sister mengambil dari Sinta mengambil dari Google Scholar, Scopus atau WOS. Berarti dia bukan form isiannya bukan dari yang penelitiannya ya Pak ya? Enggak, sekarang ini Bu, justru sekarang ini disampaikan oleh LL-Dikti dan juga Dikti, soundingnya setiap kegiatan penelitian pengabdian itu harus luaran bentuk jurnal seperti itu. Jadi maka kita lihat pengaplikasiannya di BKD ini, kita cek di sini semua publikasi karya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada penelitian di publikasi pada perpustakaan barangkali itu nggak akan masuk kalau dia tidak dipublikasikan secara online. Oke Pak, yaudah Pak, saya coba dulu Pak. Saya kira tadi dari bagian publikasinya dia, Pak. Oke, makasih baik, ya, Bu. Pak. Nah, nanti kalau apa di WA aja di WA. Iya, makasih, Pak. Oke. Baik, selamat pagi Pak Hengki. Silakan. Ya, saya mau bertanya. Saya hanya ingin mengulang kembali tadi mengenai program studi yang ditetapkan kepada dosen ya. Dari informasi yang saya dengar bahwa itu nanti boleh lah ya, misalnya saya TI ke Prodi TGI sekarang.
Pertanyaannya, apakah SK tidak perlu diinput lagi, SK yang terbaru untuk TGI atau hanya dibiarkan seperti itu saja? Kemudian yang kedua, mata kuliah itu kan semuanya di Prodi Teknik Informatika. Apakah itu nanti tidak ada kendala ketika kita menarik pengajaran? Kemudian yang berikutnya mengenai asesor, prosesnya itu kan harus kita menyelesaikan dulu semua pengisian BKD, kemudian kita simpulkan setelah sesuai baru ada pemilihan asesor yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Sampai saat ini saya melihat untuk mata kuliah di feeder itu kan belum diinput. Ini sudah tanggal 11 September. Sementara kalau diinput pun nanti saya nggak tahu tanggalnya berapa, kita kan banyak itu mau mengisi semua data-data yang berkaitan dengan pengajaran. Kalau bisa kami mau tahu kira-kira kapan kami bisa mengetahui mata kuliah apa yang kita bawa, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita ajarkan untuk semester ini, apakah tidak ada perubahan, atau bagaimana cara kerjanya. Saya memulai itu bagaimana karena saya tidak tahu, karena tidak diinput di feeder seperti itu. Jadi mohonlah penjelasannya supaya kita pun mengingat situasi pengajaran kita yang terlalu banyak tugas kita, walaupun kuliah kita memang daring, tapi tugas-tugas lain banyak. Jadi kita harus bisa berpacu secara waktu ya, seperti itu ya Pak Hengki ya. Jadi mohonlah untuk di feeder ya. Tadi sudah kami serahkan nilai, saya tidak tahu ketua prodi mana yang saya untuk prodi kami, apakah Pak Hasanul atau Ibu Agustina yang mengerjakan itu. Karena Pak Fahmi juga masih setiap kita tanya dia juga belum paham mengenai tentang kesister ini. Jadi demikian Pak Hengki. Oke, baik Bu. Terima kasih untuk feeder barangkali Pak Bosker, kapan ini Pak bisa dilapor? Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan. Mikrofon Bapak. Udah. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaan tentang mata kuliah. Memang mata kuliah udah sedang kami kerjakan. Mungkin nanti dari kesepakatan kami paling lambat ini masuk di tanggal 20. Kalau bisa pun kami percepat. Karena pengisian BKD paling lama itu kalau nggak salah akhir bulan ini. Nah itu kalau masalah perubahan di mata kuliah, mungkin nanti hanya saja ada satu mata kuliah mungkin tidak ikut. Di mana mata kuliah itu sebenarnya diganjil, gitu nanti. Nah itu aja Bapak Ibu. Oke Bu, pada Pak Bosker barangkali kalau bisa dipercepat sebelum tanggal 20, ya mohonlah dilaporkan. Oke, masalah SK Bu. Nah sebenarnya ini pun kita jujur aja dari perguruan tinggi melihat peraturan pemerintah ini sangat bingung. Masalah SK, kalau kita mengacu kepada Permen Ristek Dikti tahun 2020 bahwa Kombes itu bukan lagi prodi, tapi sudah institusi, jadi di atasnya. Jadi kalau apabila ada perpindahan home base internal itu cukup penugasan, bukan SK dosen lagi, penugasan. Nah, yang jadi masalah kalau kita kasih SK penugasan, diupload TMT-nya berubah di sister. Jadi kalau berubah TMT-nya bahaya lagi kan? Jadi itu makanya di saat Bapak Ibu kami pindahkan, kami tidak serahkan penugasan, ditakutkan berubah TMT-nya. Jadi saya diskusi dengan bagian sumber daya, nggak ada masalah sebenarnya Bu. Tapi kalaupun ada masalah, pasti kita selesaikan lah. Kami janji atas itu. Nah, masalah mata kuliah yang dilaporkan, kepada Pak Bosker, mohonlah mungkin tanggal 16, kalau bisa tanggal 16-an, seperti itu. Mohonlah kerjasamanya prodi supaya melaporkan nilai juga tepat waktu. Dan kepada Bapak Ibu juga yang belum mengirimkan nilai, supaya disegerakanlah. Karena kita saling terkait tentang kebutuhan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Murni. Mudah-mudahan dipuaskan. Oke, terima kasih Pak. Tapi masih setengah puas ya. Ya, nanti kita puaskan Bu. Berarti nanti setelah kami mengisi sampai di kesimpulan untuk asesor itu kami serahkan ke institusi ya Pak ya, seperti itu ya. Jadi ya, kita betul, tidak campuri lagi masalah penugasan ke asesor ya Pak ya. Iya. Masalah ini Bu, masalah perkuliahan, pengajaran kan tidak serta-merta pengajaran itu yang menjadi
pengajaran tatap muka itu menjadi Tridharma nomor 1. Nah, bisa aja barangkali modulnya Ibu input dulu supaya TM, supaya memenuhi syarat tentang TM, seperti itu. Mengenai modul, Pak, kalau misalnya kita hanya upload modul yang biasa kita buat, itu bisa nggak ya, Pak ya? Bisa. Nah, bisa kalau ya? Bapak Ibu pun mau buat ISBN, silahkan, kami siap untuk menerbitkannya, siap 100% siap menerbitkannya gratis. Oke, terus Pak, di situ ada saya lihat diminta penerbitnya siapa. Seandainya kita belum terbitkan, tapi kita punya modul, apakah itu kita kosongkan atau kita buat Pelita Nusantara seperti itu, Pak? Kalau dia modul Bu, dia tidak minta penerbit. Ada sih memang, tapi tidak bintang merah, bisa dikosongkan. ISBN juga diminta, tapi tidak bintang merah, dikosongkan aja. Oh ya, oke Pak, berarti bisa dikosongkan ya. Terima kasih untuk informasinya. Oke, silahkan. Ada lagi Bapak Ibu? Kebetulan kami mau seminar. Izin bertanya Pak, untuk ya silakan Bu. Mohon maaf ya Pak atas tambahan waktu gitu. Jadi kan kebetulan ini kan sosialisasi bagi dosen yang sudah serdos gitu kan Pak? Oh bukan. Oh bukan. Ini sosialisasi BKD, baik ya, untuk serdos, baik untuk dosen yang belum non. Ya betul. Jadi gini Pak, kan mungkin tahapannya berbeda ya Pak ya. Kalau yang sudah serdos mungkin kan nanti udah tanda tangan aksesor dan untuk pencairan gitu kan Pak. Nah kan kami yang belum serdos kan ada beban tuh Pak dari institusi untuk mengumpulkan BKD biasanya. Nah itu bagaimana Pak pengumpulannya itu, apakah kami print atau hanya cukup untuk kesimpulan atau gimana gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, untuk ini Bapak Ibu kita tetap butuh hard copy. Kita tetap butuh hard copy. Kita pun tidak tahu ganti menteri, ganti lagi nanti sister ini. Jadi ya untuk menanggulangi itu kita tetap butuh hard copy di luar daripada yang di sister. Seperti itu, baik serdos maupun non serdos. Baik Pak. Oh iya satu lagi Pak, kalau boleh mohon izin untuk rekaman hari ini. Kalau boleh ya Pak ya di-share ke G Drive gitu. Jadi supaya bisa kalau misalnya nanti kita mau mengisi, kan tadi Bapak udah buat sosialisasi ya, mana tahu ada lupa atau apa, menjadi referensi juga bagi kami itu yang baru-baru Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik Bu. Nanti kita masukkan di YouTube. Tapi di-subscribe ya Bu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Di YouTube Edukasi Budaya Nusantara Bu, udah ada beberapa di sana, udah di-upload Pak Ketua. Teknik-teknik atau pengisian dari BKD. Ya, sudah banyak sih Bu di situ. Nah, kebetulan di kampus lain minta juga kan. Oke Pak, boleh nanti di-share ya Pak ya? Oh, dengan senang hati Bu. Tapi di-subscribe ya Bu ya. Oke, subscribe, Pak. Subscribe, share, dan komen ya Pak. bunyikan loncengnya. Ya, betul. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, mungkin dari saya Pak. Ya, narasumber. Mungkin ini juga secara pribadi sudah ditanyakan ya, tapi ya mungkin di sini lebih jelas lagi seperti apa penanganannya itu Pak. Misalnya di PKM itu kan ada dibuat bukan hanya sekedar kegiatan kita di lapangan PKM, tapi pengelola jurnal barangkali kan di sini juga ada sebagian yang jadi reviewer di jurnal-jurnal tertentu. Mungkin jadi pertanyaan saya gimana Pak cara kita agar jurnal-jurnal itu bisa didaftarkan atau bisa dibuat seperti yang sudah dijelaskan tadi, dikosongkan aja, dibuat nomornya. Kira-kira seperti apa itu Pak menangani? Soalnya jujur saya belum ada pengabdian gitu Pak untuk aktivitas ini. Jadi mungkin karena saya lihat listnya itu bisa dijadikan sebagai alternatif. Nah itu kira-kira Pak. Mohon tanggapannya Pak. Oke, baik. Nah, untuk jurnal memang beberapa jurnal belum masuk. Banyak sih yang belum masuk ke sister. Ada kemarin memang link untuk daftarkan jurnal. Nanti saya share Pak. Saya share nanti supaya didaftarkan di mana Bapak sebagai reviewer ataupun editor nanti diisi sendiri seperti itu. Karena di situ diminta nanti dosen ID NIDN dosen. Jadi pribadi kita mengisinya. Untuk jurnal nama jurnalnya pun nama yang di sana kita juga yang mendaftarkan gitu. Iya. Oh ya betul.
Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Karena nanti jam 10 Pak Jijon akan jadi dosen pembanding ya Pak Jijon. Oh, ditunda Pak, ditunda. Ini. Jadi Pak, kesimpulannya baik yang serdos maupun yang belum serdos wajib memberikan laporan BKD dalam bentuk hard copy. Begitu ya Pak ya? Iya Pak, betul. Tanggal berapa Pak itu penyerahan hard copy ke penulis Pak? Nah, barangkali Bu Waka atau Prodi bisa jawab karena sudah ada SOP-nya ya sama pengumuman. Silakan Bu supaya nanti kita sediakan data-datanya. Silakan Bapak Ibu. Baik Pak, mungkin bisa saya jawab. Untuk penyerahan laporan BKD yang kami maksud di sini laporan yang sudah lengkap ya Pak, yang sudah dilengkapi dengan tanda tangan sesuai dengan panduan yang sebelumnya sudah pernah kita share. Jadi paling lama mungkin di tanggal 9 Oktober Pak, 1 minggu setelah batas pengisian akhir di Sister. Paling lambat Pak. Angka berapa itu Bu? Seperti biasa yang dikumpulkan ke Prodi, Pak, itu rangkap 1 aja, Pak. Aslinya atau fotokopi, Bu? Yang asli boleh, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Saya menambahi sedikit, Pak Hengki dan juga Bu Kristi. Ini terkait dengan laporan BKD dalam bentuk hard copy, gitu ya. Ini apa ya? Ini masukan atau saran dari saya aja lah. Karena kebetulan kan laporan BKD kita sudah dilaporkan di Sister. Terus yang menjadi apa saya masukan dan saran dari saya, kenapa harus lagi dibuat laporan BKD dalam bentuk hard copy itu apa? Karena kan kita anggap apa menurut saya gitu ya. Karena kan sudah laporannya semua sudah dari Sister gitu dia. Jadi kenapa lagi kita buat laporan dalam bentuk hard copy? Itu saran dari saya Pak, karena kita tahu kan masing-masing kita banyak pekerjaan gitu dia, karena bukankah itu menjadi menambah beban kerja dosen lagi gitu. Terima kasih Pak, mohon sarannya Pak. Memang kami paham banget malahan di situ Bapak Ibu, dan bahkan banyak aplikasi yang harus kita isi ya, Sister, Simpekeu dan macam-macam lah itu. Beda lagi dengan akun pribadi seperti Google Scholar, Sinta dan lain-lain, tapi kami tidak punya akses mendownload BKD Bapak Ibu di Sister. Tidak ada akses kami. Yang kedua, kita monitoring dan evaluasi tidak pernah online, selalu datang visitasi ke kampus dan mereka meminta itu ditunjukkan. Jadi ya mau nggak mau memang begini negara kita ya harus kita jalani dari dulu Bapak. Itu Pak barangkali jawaban kami, yang dimana juga ganti nanti pejabat barangkali Sister akan mati, jadi backup kami pun nggak ada. Seperti itu Pak. Oh iya Pak, mohon izin Pak. Tadi kan dibilang Ibu Kristi bahwa hard copy itu harus ditandatangani. Lalu kemudian kita kan di Sister tidak berhubungan dengan asesor. Berhubungan Pak, makanya ada ngasih itu tadi. Dari itu dulu, maksud saya, apakah yang dilaporkan hard copy itu harus ditandatangani asesor secara fisik? Kebetulan Pak Hengki juga asesornya Pak Ronsen. Pak Ronsen tidak mau ketemu secara fisik. Itu Pak Hengki tahu itu. Kebetulan pula asesor saya satu lagi meninggal pula. Bagaimana pula itu nanti Bu kira-kira kalau harus diharapkan lagi secara fisik tanda tangan kira-kira? Apa bisa nggak digital? Oke, begini Bapak Ibu, kebetulan Sister kan belum 100% bekerja dengan baik, karena selalu ada update. Saya pun dengar-dengar dari panitia Sister Dikti akan ada yang namanya validasi daripada perguruan tinggi berupa lembaran pengesahan yang telah ditandatangani, di-approve oleh asesor. Mungkin di sana sudah tertera nanti tanda tangan digital atau barcode.
Mudah-mudahan demikian, Pak. Tapi kalau memang belum, nanti kita sampaikan lagi sebenarnya kebijakannya bagaimana. Apakah bisa screenshot sudah validasi atau bagaimana? Nanti Pak kita diskusikan lagi. Sebelum 9 Oktober gitu ya Pak ya? Iya Pak. Hard copy-nya. Terima kasih Pak. Iya, silakan dosen yang lain. Menambahkan sedikit lagi Pak, terima kasih buat penyampaian Bapak tadi, tujuannya untuk kebutuhan kampus ya. Baru ini supaya jangan terjadi lagi dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya Pak, gitu ya. Mohonlah diharapkan gitu ya antara yang berwenang dengan dosen itu saling bekerja sama supaya tidak salah satu yang selalu bebani. Ini terutama masalah validasi dari petugas-petugas terkait yang menandatangani BKD, laporan BKD hard copy gitu dia, supaya jangan kejadian-kejadian seperti tahun sebelumnya di mana perasaan saya sebagai dosen itu seperti mahasiswa jadinya gitu yang mencari atau memburu tanda tangan dan menunggu-nunggu hasilnya gitu dia. Jadi harapannya Pak ya saling bekerja sama kita supaya tidak saling saling memberat-beratkan dan tidak saling supaya tidak menunggu-nunggu jawaban yang tidak pasti gitu dia. Jadi kalau misalnya laporannya kurang lengkap, silakan diinformasikan segera mungkin supaya dilengkapi. Jika sudah, mohonlah divalidasi segera mungkin. Itu dari saya Pak. Terima kasih. Oke Pak, sebenarnya tanda tangan siapa yang susah? Masing-masing lah Pak gitu dia. Yang pasti. Bukan, saya pun biar tahu di mana yang harus saya ketok. Ini artinya Pak kita tidak saling apalah. Artinya kan enggak ada di sini prodi nih. Kalau ada prodi yang main-main sampaikan aja Pak. Barangkali sekretaris prodi atau bahkan wakil-wakil ketua atau kepala LPPM. Oke Pak, gini saja Pak. Ini kan sudah informasi dari saya supaya nanti pelaporan kami jangan lagi gitu dia mau dimanapun, mau di kaprodi, mau di asesor di bagian validasinya itulah Pak. Artinya kalau memang kurang dikasih tahu kurang, kalau sudah benar langsung ditangani seperti itu Pak. Gitu. Oke, di sini Bapak Ibu ini direkam bagi Bapak Ibu yang terkait dengan BKD, LPM, LPPM, prodi, sekretaris prodi. Saya pikir saya sudah sampaikan tanggal penting dan waktu khusus untuk memeriksa BKD ada saya kasih itu 1 minggu kalau nggak salah, khusus untuk BKD 1 minggu. Nah kalau ada di antara Bapak Ibu yang main-main dan saya temukan nanti ini akan saya tindak lanjuti seperti itu. Tapi juga kerjasama dari Bapak Ibu dosen apabila sudah disampaikan, karena kami Bapak Ibu kami kasih waktu 1 minggu untuk validasi BKD sebenarnya. Apakah ini disampaikan ke dosen atau tidak saya belum bisa pastikan, tapi barangkali bisa akademik menjawab karena jelas itu 1 minggu wajib untuk menangani BKD. Itu yang saya sampaikan kepada panitia. Coba Ibu Kristi bisa menjawab di mana letak steknya ini. Baik Pak, terima kasih. Ini kebetulan kemarin sama ya Pak Yujon, kita Bapak telepon saya Bu, kenapa belum ditandatangan seperti itu ya. Sementara saya belum terima dokumen Bapak. Oke, jadi Pak itu mungkin perbaikan bagi kami tim ke depannya yang mungkin saya rasa panitia tadinya berpikir di sekaligus lah gitu. Mungkin Bapak setelah kumpul ditunggu beberapa dosen gitu. Nah, mungkin ini yang akan kami perbaiki Pak. Apabila ada dosen lapor ini supaya langsung ditindaklanjuti, nggak ditunggu dosen yang lain. Nah, di situ aja sih Pak itu. Terima kasih Pak. Oke Pak, itu barangkali jawaban dari akademi, tapi perlu saya pastikan ada di sini sekretaris prodi sama prodi ya. Itu supaya diingat 1 minggu waktunya. Jadi jangan ditunggu-tunggu, dikumpul-kumpul satu ya udah proses saja satu. Karena saya sampaikan itu khusus untuk BKD itu kerjaanmu 1 minggu begitu. Tidak ada kerjaan yang lain. Nah itu sebenarnya yang terjadi di dalam Pak. Jadi kalau ada pun bolehlah di japri aja lah kalau seperti ini kasusnya. Oke, terima kasih Pak dan terima kasih Bu atas penjelasannya. Kadang kala memang karena putus cinta bisa lupa. Izin Pak Engki mau bertanya, 1 minggu yang dimaksud itu tanggal berapa ya Pak? Supaya kami pun bisa tahu jadwalnya, jangan nanti kami seperti menunggu seolah-olah lama, padahal memang bukan jadwal para prodi untuk menandatanganinya seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, untuk periode ini memang belum ada saya pastikan, tapi dari saya Ibu, saya sampaikan ke akademik dan bagian panitia. Tentukan 1 minggu jadwalnya. Jadi saya tidak menentukan jadwalnya karena yang tahu kesibukan kan di bagiannya.
Jadi barangkali di akademik sama prodi kalau sudah ketemu jadwal yang 1 minggu itu supaya disosialisasikan. Di-share nanti ya. Iya, di-share. Karena dari saya Bapak Ibu tidak menentukan tanggal, tapi saya buat kebijakan 1 minggu wajib memeriksa BKD. Seperti itu. Jadi kalau tanggal saya serahkan kepada mereka memang. Nanti akan saya kontrol ini Bu, mohon maaf. Nah, terima kasih atas informasinya ini. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Berarti ada jadwal 1 minggu ya. Mungkin itu yang membuat kami pun dosen jadi salah. Kami seolah-olah merasa tidak dilayani, padahal bukan waktunya, mereka harus menandatangani lah, seperti itu ya. Oke, untuk itu kami mohonlah supaya Prodi juga memberitahukan kepada kami kapan yang harus ditandatangani, supaya kami tidak menganggap dosen Prodi tidak melayani kami, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon izin Pak Ketua. Ya. Sepertinya waktu kita sudah 9.25, mau sempro lagi Pak Ketua. Ya, oke. Jadi begitu Bapak Ibu, barangkali kalau ada mau kita diskusikan lagi sebelum penutupan laporan BKD bisa tinggal buat aja Zoom lagi. Apakah malam-malam bisa juga, karena ini kan COVID di rumah aja nggak ada kemana-mana. Bisa dijadwalkan dari Bapak Ibu, kami akan join. Semua ini pasti bisa ini menjelaskan tentang BKD, baik Pak Bu akademik, Bapak Ibu prodi, Bapak Ibu ketua lembaga, dan para wakil itu pasti bisa Bapak Ibu. Itulah mungkin setengah puas ya semua Bapak Ibu dosen. Inilah yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Nanti setelah buka sister barangkali ada yang masih miss, masih belum dapat, boleh di WA. Dan saya juga sebenarnya ada banyak YouTube saya buat. Nanti saya promosi YouTube saya, silahkan di subscribe, share, dan komen, dan like. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan kepada panitia Pak Arjo. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengar saya menggurui kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ketua. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, Bapak Ibu, bagi kita yang sudah mengetahui, bisa juga di-share sama Bapak Ibu atau kawan-kawan yang lain. Selanjutnya, silakan ditutup Bu Pristi sebagai Wakil Ketua 1 acara kita ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Johnson selaku moderator. Terima kasih kepada Pak Hengki selaku ketua dan juga pemateri hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung di BIMTEK kita hari ini. Besar harapan kami acara kita hari ini memberikan banyak pencerahan tentunya untuk saya pribadi dan saya harap untuk Bapak Ibu dosen yang lain, sehingga nanti di pengisian BKD-nya di sister tidak ditemui lagi kendala, dan kalaupun ada kendala atau ada hal-hal yang masih butuh didiskusikan dan memang butuh untuk dilaksanakan lagi Zoom seperti ini, boleh Bapak Ibu diusulkan supaya kita bisa ketemu lagi dan membahas lebih lanjut kegiatan yang sudah kita laksanakan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi, mohon maaf untuk keterbatasan waktu dan mungkin jika ada juga gangguan jaringan karena kegiatan kita selama COVID kita laksanakan secara virtual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam sehat kepada kita semua. Semoga kita diberikan kesempatan untuk dapat bertemu kembali di webinar-webinar selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat berjuang Bu Anita Sindar, Bu Agustina, Bu Lena. Pak Johnson, izin dulu Pak Johnson. Pak Roy nengok-nengok aja dulu. Ya, Pak Johnson. Silakan Pak. Pagi kemarin ada permintaan dari kampus untuk teman-teman yang ingin serdos. Jadi kemarin tuh udah Pak Engki bilang, tolong bantu teman-teman kita yang ingin serdos untuk membuat teknik mengajar. Itu dia. Pak Engki ya. Oke, saya bersedia dengan Bu Yulia. Tetapi teman-teman buat hari apa sesuaikan dengan waktu yang kita cocokkan. Jadi jangan nanti saya hari ini, yang kawan-kawan yang lain tidak bisa. Nanti bisa minta tolong juga sama Pak Arjon Setio. Pak Arjon ini sesepuh. Oke, cuma itu aja Pak Johnson. Terima kasih Pak Awal. Bapak Ibu yang lain dipersilakan diskusi untuk membuat waktunya supaya ada metode pengajarannya gitu Pak Awal ya. Iya, benar Pak Johnson.
Pak Roy ikut mau itu Pak? Nggak usah Pak, nggak usah Pak, nggak usah. Menurut saya terlalu jauh Pak. Nanti aku dimarahinya Pak, saya dimarahi Pak Reni Pak, susah Pak. Bukan Pak, soalnya cair PDP. Kenangan pun nggak ada Pak. Borak lah. Pahit Pak hidupnya Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup Zoom-nya Bapak Ibu ya, karena ada pelaksanaan seminar proposal. Terima kasih, selamat pagi. Thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.